Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah pada kesempatan sore hari ini, meskipun waktunya agak terlambat ya karena ada keperluan dan kesalahan teknis. Namun kita masih dipertemukan oleh Allah untuk setelah sekian lama banyak kajian-kajian yang terhenti, kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kembali sama-sama mengkaji apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim maupun yang diajarkan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mau mengikuti beliau, mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apapun yang menimpa kita di muka bumi ini tak lepas dan tak luput dari dosa dan kesalahan kita. Kita menyadarinya atau kita tidak menyadarinya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian, itu semua kata Allah, fabima kasabat aydikum, disebabkan oleh tingkah laku yang kalian perbuat. Itu pun kata Allah, wa ya'fu an katsir, Allah masih memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Jikalau seandainya setiap kita bersalah, setiap kita berbuat dosa, setiap kita bermaksiat, kita disiksa, kita dihukum, kita diberi sanksi, kita dijatuhkan musibah oleh Allah, pasti kita akan hancur. Tidak ada kehidupan di dunia ini yang akan bertahan. Ya. Dengan segala musibah, segala kesulitan, kesusahan, kepayahan yang kita hadapi sekarang ini, Allah katakan wa ya'fu an katsir. Itu pun Allah masih memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Maka pokok dari segala musibah, cobaan dan ujian, kesulitan, kesusahan, kepayahan, apapun yang kita hadapi, sumbernya adalah dosa. Sumbernya adalah kesalahan kita. Sumbernya adalah kemaksiatan kita. Oleh karena itu, apapun teorinya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus diperbaiki adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya berulang kali Allah di dalam Al-Quranul Karim mengajak kita untuk bertaubat.
Allah tahu bahwa kita nggak mungkin tanpa kesalahan, tanpa dosa, tanpa kemaksiatan. Makanya tidak ada di muka bumi ini manusia yang suci kecuali para nabi dan para rasul. Itu pun karena memang mereka dijaga oleh Allah. Ya. Itu pun mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan yang kemudian langsung ditegur oleh Allah, diluruskan oleh Allah. Bahkan Nabi kita sebagai makhluk yang paling termulia di muka bumi ini melakukan kesalahan-kesalahan yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa misalnya? Contohnya seperti yang Allah katakan di dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardhata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kata Allah, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya semata-mata karena ingin mencari ridha istrimu? Ya. Waktu itu Nabi SAW sempat mengharamkan untuk meminum madu bagi dirinya sendiri karena ada kecemburuan dari sebagian istri beliau. Padahal madu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah. Maka Allah tegur, gak benar kalau engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya karena kecemburuan sebagian istri agar membuatnya ridha, engkau haramkan untuk dirimu. Ditegur oleh Allah. Ya. Ini perbedaan antara para nabi dan para rasul. Mereka maksum karena memang dijaga oleh Allah. Ya. Adapun selain para nabi dan para rasul, kata para ulama, tidak ada yang maksum. Entah itu seorang wali, entah itu seorang syekh, entah itu seorang kiai, seorang ustadz, apalagi manusia biasa, nggak ada yang suci tanpa dosa. Makanya datang dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim. Hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, kullukum mukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai sekalian anak Adam, kalian ini adalah orang-orang yang selalu saja berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat siang dan malam. Mukhti'un bil-laili wan-nahar. Ya. Kalian berbuat salah siang dan malam, kata Allah. Tapi karena kasih sayangnya, apa yang Allah inginkan dari kita? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Tapi aku mau mengampuni segala perbuatan dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Satu yang Allah minta dari kita, mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya. Jadi kalau kita manusia ini ingin menjadi orang suci tanpa dosa, nggak ada. Siapapun orangnya, kalau kita cari-cari kesalahannya, dosanya, kemaksiatannya, pasti ada, pasti dapat. Walaupun sorbannya putih, bajunya putih, jenggotnya putih, ya, kelihatan tiap hari di dalam masjid. Kalau kita memang sengaja mengintai dosanya, pasti ada, pasti dapat. Nggak ada manusia sempurna. Allah sudah katakan, kalian berbuat salah, kalian berbuat dosa siang dan malam. Tapi yang Allah inginkan bukan kita menjadi manusia tanpa dosa. Yang Allah inginkan adalah kita menjadi manusia yang selalu bertaubat, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya datang dalam hadis Abi Hurairah, juga di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laula annakum mudhnibun la dhahaballahu bikum. Kalau bukan karena kalian ini berbuat dosa, niscaya kalian akan disingkirkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Thumma laja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfirullahu lahum. Ya. Kalau kalian seandainya tidak berbuat dosa sama sekali, kalian akan disingkirkan oleh Allah, akan dilenyapkan oleh Allah.
Kemudian Allah akan gantikan dengan suatu kaum, dengan orang-orang yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallah. Mereka kemudian mau meminta ampun kepada Allah. Fayaghfirullahu lahum. Maka Allah akan mengampuni mereka. Ya. Anda seperti apapun ingin berusaha tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa, nggak mungkin. Apalagi iman kita turun dan naik, bertambah dan berkurang. Kadang kuat, kadang lemah. Sering sekali kita kalau menghadapi godaan-godaan, cobaan-cobaan, kita lemah, kita kalah. Tapi kita nggak boleh menyerah. Ya, seperti apapun dosa dan kesalahan kita, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Minta ampunlah kepadanya. Ya. Karena bertaubat dan beristighfar adalah perkara yang sangat dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat itu ya seperti seorang yang melakukan perjalanan jauh di tengah padang pasir yang luas. Dia membawa bersamanya kendaraannya, tunggangannya, dan perbekalannya. Di tengah padang pasir yang luas itu kemudian dia beristirahat di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Ketika dia tertidur lelap, maka hewan tunggangannya beserta perbekalannya hilang, meninggalkannya. Sampai orang ini ketika terjaga dari tidurnya, dia tidak lagi mendapatkan apa-apa di hadapannya. Dia tunggu, ternyata hewan tunggangannya dan perbekalannya itu tidak kembali. Bayangkan orang berada di tengah padang pasir yang luas, tidak ada siapapun di sana, dengan cuaca yang sangat panas terik, tanpa ada bantuan dan pertolongan, pasti akan berputus asa dari keselamatan. Dia menyangka bahwa dia pasti akan mati. Siapa yang akan menyelamatkannya di tengah padang pasir yang seperti itu? Ketika dia sudah berputus asa, tidak ada lagi kemungkinan untuk selamat, maka dia sampai karena saking capeknya menanti kendaraannya dan perbekalannya kembali, ternyata tidak ada, dia sampai tertidur kembali. Lalu ketika dia terjaga, ternyata di hadapannya sudah ada hewan tunggangannya beserta perbekalannya lengkap. Maka orang ini sangat gembira sekali. Orang yang sudah putus asa dari keselamatan, ya, dia menyangka bahwa dia tidak mungkin selamat, pasti akan mati. Udah, ternyata datang pertolongan dari Allah. Maka orang seperti ini bisa kita bayangkan betapa gembiranya dia. Sampai karena saking gembiranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tersalah dalam mengucapkan sesuatu. Ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan penciptamu. Ini kan ngeri ya ucapannya ya. Tapi dia salah karena saking gembiranya. Maksudnya adalah Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhan penciptaku dan aku adalah hambamu. Maksudnya itu menunjukkan betapa gembiranya dia. Karena saking gembiranya dia tidak lagi tahu apa yang keluar dari lisannya, dari mulutnya. Ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih gembira ketika ada seorang yang bertaubat kembali kepada Allah lebih daripada kegembiraan hamba yang seperti ini. Ya. Hebatnya amalan taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa dari mencapai rahmat Allah dengan bertaubat, beristighfar. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-31 menjelaskan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman,
mudah-mudahan kalian menjadi orang yang menang, orang yang beruntung. Taubat adalah jalan untuk meraih keberuntungan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kuncinya satu. Setiap kita menghadapi masalah apapun, problem apapun, ya, kesusahan apapun, kesulitan apapun, krisis apapun, maka langkah pertama bagi seorang yang beriman yang harus dilakukannya adalah bertaubat kepada Allah. Itu pasti karena sebab perbuatan dosa. Tidak mungkin tidak. Ya. Karena tanpa perbuatan dosa seorang tidak akan mengalami hal-hal buruk di dalam hidupnya. Hal-hal buruk di dalam hidup kita itu karena perbuatan dosa. Ya. Datang kita menghadapi masalah, misalnya suami yang tidak sayang kepada istrinya, KDRT, atau istri yang membangkang, anak yang tidak soleh, rezeki yang sulit, ekonomi yang sulit, ya, macam-macam masalah yang kita hadapi sumbernya pasti dosa. Ya. Maka obatnya adalah bertaubat. Para ulama membahas tentang syurut at-taubah, syarat-syarat taubah. Mereka menyebutkan ada sekitar 5 syarat dari taubat, sehingga taubat tersebut dianggap sebagai taubatan nasuha, taubat yang benar. Syarat yang pertama yaitu al-ikhlas. Karena taubat adalah ibadah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya disyaratkan padanya untuk ikhlas. Niatnya harus karena Allah saja. Kalau ada orang yang meninggalkan sesuatu, perbuatan dosa, maksiat, atau yang semacamnya, karena manusia takut digunjing orang, takut dibuli, takut dikatakan ini dan itu, niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala dari taubatnya, dari dia meninggalkan kemaksiatan ataupun perbuatan dosa tersebut. Ya. Kadang kita lihat sebuah kondisi, situasi di mana seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak baik karena sedang tren. Kayak misalnya belakangan ini sedang tren hijrah, sehingga banyak orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya karena sedang tren aja gitu, ikut-ikutan hijrah. Kenapa dia hijrah? Ya tren, bukan karena Allah. Ya, maka li ghairillah yanfad. Apa yang niatnya karena selain Allah akan sirna. Wa ma kana lillahi baq. Dan apa yang niatnya karena Allah, nah itu yang akan bertahan. Jadi kalau ada yang bertanya, kok sekarang ada yang hijrah tapi balik lagi seperti sebelumnya, nggak bisa bertahan, ya bisa jadi niatnya bukan karena Allah. Entah karena harta, entah karena wanita, entah karena lingkungan, entah karena sedang tren dan sebagainya. Maka taubat itu ibadah. Kalau sudah disebut ibadah, hal yang pertama harus kita pahami bahwa semua ibadah landasannya harus ikhlas. Ya. Maka dengan ikhlas seseorang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadahnya tersebut. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah
mukhlishina lahuddin, dalam keadaan memurnikan, mengikhlaskan, totalitas niatnya memang untuk Allah saja, tidak ada yang lain. Ya. Syarat yang kedua adalah al-iqla'u 'anidz dzam, melepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Seorang yang bertaubat tidak boleh dia masih dalam dosa itu. Kalau dia sudah bertaubat, tinggalkan. Jadi jangan sampai dia mengatakan, oh bentar ya, ini masih dalam proses. Enggak. Kalau itu dosa, tinggalkan. Kalau memang Anda ingin bertaubat kepada Allah, ya, bukan dalam proses. Ya. Proses menuju kebaikan, oke. Tapi proses dalam meninggalkan dosa, la. Kalau Anda ingin bertaubat, tinggalkan. Ya, karena itu syarat taubat. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah menyatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka minta ampun akan dosa perbuatan mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni perbuatan dosa kecuali hanya Allah. Nah, perhatikan apa yang Allah katakan berikutnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak terus-menerus di dalam perbuatan yang telah mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui hukumnya. Artinya mereka tinggalkan. Jadi perbuatan dosa harus saat itu juga ditinggalkan, tidak ada dalam proses. Kalau Anda melaksanakan ketaatan, ya memang disesuaikan dengan kemampuan, berproses sesuai dengan kemampuan. Tapi dosa, lah. Ya. Loh, kamu kok masih berzina? Iya, dalam proses mau saya tinggalkan. Nggak ada dalam proses. Kok masih buka aurat? Oh iya, dalam proses saya mau nutup aurat. Nggak ada. Kalau Anda bertaubat, segera tutup aurat. Bagi para wanita muslimah, ya, maka ini syarat taubat. Yang kedua adalah al-iqla' 'anidz dzam, ya, melepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Syarat yang ketiga adalah an-nadmu 'anil ma'siyah, ya, menyesal terhadap perbuatan maksiat tersebut. Ada penyesalan di dalam hati, sehingga tidak membanggakan kemaksiatan yang telah diperbuatnya. Kadang sebagian orang, entah apa maksudnya, entah apa tujuannya, dia merasa bangga dengan dosanya di masa lampau. Wah, saya ini dulu mantan preman loh. Mantan preman kok bangga? Saya ini dulu mantan ini dan itu. Saya dulu melakukan ini dan itu. Wah, kamu ini nggak ada apa-apanya. Kalau saya dulu, ya udah nggak usah diceritain. Ya, nggak usah bangga. Karena seorang yang bertaubat, syarat yang ketiga harus menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Nah, datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang duduk di bawah gunung. Yakhaf ay yaqa'a alaih, dia khawatir kalau gunung itu akan runtuh kepadanya. Ya. Dipenuhi dengan kekhawatiran kalau dia melihat perbuatan dosanya,
Seperti orang yang berada di bawah kaki gunung, dia khawatir kalau gunung itu runtuh menimpanya. Dia selalu merasa menyesal kenapa dia telah melakukan perbuatan dosa tersebut, walaupun penyesalan itu tidak membuatnya berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Ya. Sehingga ini yang membuat dia selalu tertahan untuk mengulangi perbuatan dosa yang sama. Ya. Kalau rasa penyesalan itu tidak mendalam di hati sanubari kita, kita akan mudah melakukan perbuatan dosa itu di waktu yang akan datang. Wah, saya bertaubat, saya kapok, saya nggak mau lagi melakukan perbuatan dosa itu. Tapi nggak ada rasa penyesalan yang mendalam di hati sanubari kita, menyesal akan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Coba aja lihat, suatu saat Anda akan mengulanginya kembali, cepat atau lambat. Karena orang yang ingin benar-benar bertaubat, penyesalan ini harus benar-benar tertanam di dalam hatinya, sehingga tidak akan mudah untuk dia kembali melakukan perbuatan dosa yang sama. Ya, dan ini adalah bukti bahwa taubatnya adalah taubat nasuha, taubat yang benar. Kemudian syarat yang keempat, hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Abdullah bin Mas'ud, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Saya lanjutkan hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi." Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang duduk di bawah kaki gunung yang dia khawatir bahwa gunung itu akan runtuh kepadanya. Wa innal fajir, dan sungguhnya seorang penjahat, seorang pendosa, kata Nabi, yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfih. Dia akan melihat dosa-dosa perbuatannya seolah-olah hanya seperti lalat yang sedang lewat di hadapan batang hidungnya. Bagaimana orang yang melihat lalat lewat di hadapan batang hidungnya? Dia peduli nggak? Nggak peduli, paling cuma diginiin. Udah selesai. Lewat cuma diginiin. Ya, tidak mempedulikannya sedikit pun. Dia anggap kecil, dia anggap remeh, dia anggap sepele. Padahal dosa-dosa itu sangat berpengaruh di dalam kehidupannya. Tidaklah problem-problem itu datang kepada dirinya, besar ataupun kecil, melainkan akibat dari dosa-dosa tersebut. Dia sadar atau dia tidak sadar. Syarat yang keempat adalah al-azmu ala alla ya'ud. Syarat yang keempatnya, dia harus bertekad bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini syarat yang keempat. Syaratnya bukan dia tidak mengulangi. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya bahwa dia tidak lagi mengulangi perbuatan dosa yang sama di masa yang akan datang. Karena setiap orang tidak ada yang tahu akan nasib dirinya. Ada nggak yang bisa menjamin di sini bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan dosa yang sama? Nggak ada. Jadi syaratnya bukan tidak mengulangi dosa yang sama, tapi dia harus bertekad. Harus bertekad bulat, harus bertekad yang kuat bahwa dia tidak akan pernah mengulangi. Ini akan membantunya untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut selama-lamanya. Dalam surat An-Nur ayat ke-17 Allah menyatakan, "Ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi." Ya. Ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah peringatkan kalian agar kalian tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama selama-lamanya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya. Lah gimana Ustaz kalau seandainya dia berbuat hal yang sama, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama? Ya udah, taubat lagi dan bertekad sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau Anda memang jujur, Allah akan membantu Anda untuk meninggalkan dosa tersebut selama-lamanya. Ya. Kemudian syarat yang
kelima, bahwa taubat itu harus dilakukan pada waktu yang taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua waktu yang taubat tidak lagi diterima oleh Allah. Yang pertama, ketika seseorang nyawanya sudah sampai di kerongkongan, ya. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama dia belum ngorok. Ngorok itu ya sedang sakaratul maut. Pernah lihat orang sakaratul maut? Ada yang sudah pernah? Iya kan, seperti orang ngorok ya. Gitu. Yughargir dalam bahasa Arabnya. Ghargharah. Itu nyawa sampai di kerongkongan. Sudah hampir lepas. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, dia ingin taubat seperti Firaun yang sudah hampir tenggelam. Ya. Dia menyatakan bahwa dakwah Nabi Musa itu memang benar. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Percuma. Sudah nggak ada gunanya. Jadi syarat yang pertama sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Ya. Syarat yang kedua dari waktu yang diterima oleh Allah selama belum terbitnya matahari dari barat. Malam tatlu'is syamsu min maghribiha, kata Nabi. Selama matahari belum terbit dari barat, artinya sebelum datangnya hari kiamat. 6. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang keberapa? Syarat yang keenam. Syarat yang keenam yaitu seseorang yang bertaubat, bila benar taubatnya maka dia harus membersihkan diri dari hak orang lain kalau dosanya terkait dengan hak orang lain. Ya. Kalau hak orang lain yang pernah dia renggut, yang pernah dia rampas itu adalah kehormatannya, maka dia harus minta maaf. Misalnya dulu dia pernah menghibahi orang tersebut, menggunjing, ngerasani orang tersebut di belakangnya. Ya, taubatnya itu nggak cukup menyatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau dosa Anda cuma sama Allah, selesai. Tapi kalau dosa Anda sama Allah dan juga orang tersebut, itu nggak cukup. Anda berurusan sama dia. Kalau nggak Anda selesaikan di dunia, Anda akan menyelesaikannya di akhirat. Itu haknya. Kenapa Anda runtuhkan kehormatannya dengan menggunjingnya, dengan ngerasaninya? Ya, itu nggak selesai di dunia. Maka kalau dia ingin bertaubat, minta maaf supaya di dunia selesai. Nanti kalau saya minta maaf dia marah, Ustaz, karena saya dulu pernah ngerasani. Ya mungkin kalau Anda ingin minta maaf, nggak perlu juga secara spesifik. Ya mungkin nggak perlu menyebutkan secara detail. Pokoknya saya minta maaf ya Mas, mungkin dulu saya ada salah sama Masnya. Mungkin saya pernah gini, mungkin saya pernah gini. Oh berarti kamu dulu? Ya mungkin gitu. Ya. Ya kalau Masnya juga pernah gitu sama saya maafkan. Supaya selesai urusannya. Ya, itu yang kalau terkait dengan hak orang lain. Kalau terkait dengan hartanya, pernah diambil, pernah dirampas, pernah dicuri, maka caranya adalah dengan mengembalikan harta tersebut. Pernah nggak bayar utang, pernah utang nggak mau bayar, ya maka cari orangnya, kembalikan. Orangnya udah nggak tahu, Ustaz, tadi mana sekarang? Ya banyak-banyaklah. Ya sebagian ulama mengatakan bersedekahlah Anda atas nama orang tersebut, ya ke tempat yang Anda bisa bersedekah atas nama dia, entah itu ke masjid, entah itu ke fakir miskin, ya sejumlah harta yang pernah Anda ambil dari orang itu. Ya harapannya semoga itu bisa membayar hutangnya. Walaupun tidak bisa dipastikan, ya. Cuma ini salah satu usaha
Mudah-mudahan dengan itu bisa meringankan di hari kiamat kelak. Ya, makanya itu berat kalau membawa hak orang lain ada pada kita, kemudian kita meninggal dunia. Karena tidak selesai dengan kita bertaubat. Ya, kita harus menyelesaikannya dengan orang tersebut. Kalau tidak di dunia, maka menyelesaikannya di mana? Di akhirat. Kalau itu terkait dengan darah, kita pernah membunuh. Ya, kalau itu terkait dengan darah, Anda harus rela kalau kisos ditegakkan kepada Anda, hukum ditegakkan kepada Anda. Kalau memang kasus itu ditangani oleh pihak yang berwajib, oleh pemerintah misalnya, maka harus rela, walaupun sampai pada tingkat di mana Anda harus dibunuh juga karena Anda menumpahkan darah. Ya, kalau Anda melakukan yang lebih ringan daripada itu, pernah mukul orang, pernah mencederai, pernah melukai, maka Anda harus terima. Anda pernah menghilangkan telinganya, dihilangkan telinga Anda, maka harus terima. Terima itu hukum kisos. Ya, atau sesuatu yang memang kembali kepada ijtihadnya qadhi, maka Anda harus menerima hukuman sanksi yang diberikan kepada Anda terkait dengan hak orang tersebut. Kalau kita benar-benar bertaubat. Kalau nggak ketahuan Ustaz, dulu udah lama, sekarang saya sudah taubat, apakah saya perlu melapor bahwa saya dulu pernah membunuh orang misalnya? Perlu melapor nggak? Perlu ngaku nggak ini? Hah? Berat juga ya kalau ngaku ya. Iya, makanya kata para ulama, kalau memang kasus itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan banyak-banyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Memang berat kalau kasusnya darah, ya. Kalau Anda masih tahu keluarganya, paling tidak Anda minta maaf lah. Barangkali dengan keluarganya memaafkan, ya, dosa itu bisa terangkat. Karena kalau menghilangkan nyawa itu memang berat. Dia harus dikisos, dihilangkan juga nyawanya. Kalau keluarganya memaafkan, maka ada fidyahnya. Ya, ada tebusannya, 100 ekor onta. Ya, mungkin kalau mau diuangkan nggak tahu itu berapa itu. 1 ekor onta berapa sekarang? Ya, itu mahkamah nanti yang menentukan. Nah, makanya seseorang berusaha jangan sampai dia menumpahkan darah yang Allah telah haramkan untuk dia tumpahkan. Ya. Mazalal abdu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba masih akan berada di agamanya yang bagus selama dia belum pernah menumpahkan darah yang Allah haramkan kepadanya. Baik. Jadi setiap apa kaitan kita dengan orang lain di dunia ini, kalau kita bertaubat selesaikan, supaya jangan menjadi tanggungan di akhirat kelak. Karena nggak ada orang yang masuk surga dengan membawa kezaliman kepada orang lain. Itu beratnya kalau dosa itu terkait dengan hak orang. Kalau yang terkait dengan hak Allah, kita bertaubat, kita beristighfar, selesai. Tapi kalau dengan orang lain nggak selesai. Anda harus selesaikan dengan dia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, ini yang terakhir, Nabi menyatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Qalu al-muflisu fina," orang yang bangkrut di tengah-tengah kami, "man la dirham lahu wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya barang-barang. Bangkrut. Ya, nggak ada harta yang tersisa padanya. Itu orang bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflis," sungguhnya orang yang bangkrut itu, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sungguhnya orang bangkrut dari umatku datang nanti pada hari kiamat membawa salatnya, membawa puasanya, membawa pahala zakatnya.
wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut itu memang di hari kiamat nanti dia membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya, tapi dia datang dengan membawa dosa kezaliman kepada orang lain. Dia pernah mencela si fulan, menuduh si fulan, memakan hartanya si fulan, menumpahkan darahnya si fulan, memukul si fulan. Maka masing-masing orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi dan diambil dari kebaikannya dan diserahkan, diberikan kepada orang itu. Ya. Yang diambil kebaikannya diserahkan kepada orang yang pernah dia pukul, diambil kebaikannya diserahkan kepada orang yang pernah dia caci, diambil kebaikannya diserahkan kepada orang yang pernah dia ghibahi, diambil kebaikannya dan seterusnya. Ya. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa in faniyat hasanatuh, kalau ternyata kebaikannya itu sudah habis, ya, qabla ayyuqdha ma alaih, sebelum dia menuntaskan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan, ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Maka kalau kebaikannya sudah habis, entek, ya, ternyata orang yang harus dia bayar dengan kebaikan itu masih banyak, karena masih banyak orang yang pernah dia zalimi dengan berbagai macam kejelekan dan keburukan. Maka selanjutnya apa? Kesalahan-kesalahan orang yang masih tersisa ini tadi diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang pernah dia lakukan kepadanya. Diambil kemudian diletakkan kepada orang itu. Yang pernah dia curangi diambil, yang pernah dia tipu diambil, yang pernah dia curi diambil, ya, sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi numpuk, udah dosanya sendiri numpuk, ya, dia menzalimi orang lain itu dosa enggak? Dosa. Nah sekarang tambah lagi dosa orang yang dia zalimi itu diambil dan diserahkan kepadanya. Maka pada akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turiha finnar. Orang ini pun dilemparkan ke dalam api neraka. Nah ini orang bangkrut. Maka orang yang bertaubat, kalau itu terkait dengan hak manusia, dia harus selesaikan masalah tersebut di dunia sebelum di akhirat. Ya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita dari orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi penghuni surganya dan dipertemukan kita di dalam surganya tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kesimpulannya yang terakhir, bahwa syarat taubat itu ada 6. Pertama, ikhlas. Yang kedua, melepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang kelima, harus pada waktu yang masih diterima oleh Allah. Yang keenam, harus menyelesaikan hak orang lain yang pernah dia ambil. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudahi, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.